Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor komoditas lagi, saham-saham batu bara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1260 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Indi akumulasi. Indi belum jelek, potensi turun nggak? Masih. Kalau mau nawar di 1200, 1150, 1200. Itu untuk Indi saat ini nggak usah panjang lebar, gimana yang nyangkut sabar tunggu karena susah sepertinya Indi untuk menembus 1300-nya. Jadi ada peluang lebih cenderung pola dead cat bond, kecuali tiba-tiba ya karena mendekati libur lebaran ya. Nah ini saya baru lihat info libur lebaran itu mulai tanggal 8 ya, baru buka kembali tanggal 8, berarti nggak lama ya liburnya, 8 hari aja ya, jadi nggak lama ya, 7 hari kerja aja liburnya kalau dihitung-hitung di luar Sabtu Minggu. Jadi aman lah ya. Berarti minggu depan tuh masih bisa. Cuman kayaknya berat. Kalau untuk Indi berat kalau tembus 1300. Jadi Bapak Ibu yang nyangkut atas sabar-sabar dulu aja. Lebih cenderung Indi itu ke bawah. Pokoknya kalau dia besok tutup di bawah 1250, peluang besar ya 1150 Indi. Itu lanjut Adro yang ditutup di 1800 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Adro akumulasi, tapi nggak kuat naik nih, nggak tahu ada apa nih. Dia 2 hari itu diakumulasi oleh si KI itu. KI sudah beli itu 435.000 lot. Kalau dihitung selama seminggu atau 4 hari, KI itu beli 1,6 juta lot, 1,06 juta lot. Jadi seharusnya itu bagus, tapi sayangnya belum mampu rebound. Langsung saja ke tekniknya, harus bangkit besok. Pokoknya koreksi 2% buang aja lah. Adro ya, koreksi 2%, 3% buang aja. Gagal. Kalau mau bagus besok rebound, apalagi mendekati libur lebaran. Ya, tanggal 28 berarti sisa perdagangan hari besok Jumat dan 4 hari perdagangan minggu depan. Karena hari Jumat tanggal 28 tuh tutup atau libur, mulai cuti. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau dia bisa rebound nih, kalau dikasih sampai 4-5%, 6% lumayan lah ya. Adro, kita lihat besok mudah-mudahan bangkit karena hari ini kembali big akumulasi, diakumulasi oleh KI. Lanjut AAD yang ditutup di harga 6.825 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat asing net sell, kalau dibuka semuanya AAD di distribusi. AAD waduh breakout dia ya. Tutupannya di resisten 6.800. Kalau saya lewat tensi. Belum lah, apalagi besok Jumat takutnya ada profit taking. Gimana kalau dia tiba-tiba langsung rebound? Lihat buying power besok. Kalau memang kuat boleh. Kalau mau spekulasi buy on breakout ya gagal bertahan di atas 1800 jual silakan juga. Itu aja dulu untuk Adi saat ini kalau saya wait and see. Mending tadi Adronya menarik tuh. Disupport kan kalau berminat. Disclaimer juga. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 905 menguat 1,1%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya ADMR akumulasi. ADMR harus bangkit, apalagi ini akumulasinya bagus ya. Seminggu tuh diakumulasi terus 4 hari ya perdagangan. Walaupun ada PD top bayarnya tapi nggak masalah. Yang penting akum. Cuman harganya nanggung ya Bapak Ibu. Kalau di grup Borneo Trader itu udah beli dari 875 890. Nah ini bukti pembelian Borneo Trader ya, 885 850. Jadi saat ini sudah floating profit lumayan. Target ke berapa? 1000. Mudah-mudahan ya minggu depan atau mulai besok rebound lagi lanjut. Karena dia hari ini tembus 900. Cuman ya belum kuat karena ada ekor panjang. MACD-nya bagus. Sudut kemiringan 45 derajat. Hampir melewati perbatasan garis nol. Harusnya bagus ya. Kalau tiba-tiba beli ke arah sih itu di luar kendali lah. Supportnya berapa? Tetap 850. Time frame weekly-nya. Nah weekly-nya kalau besok gas ke atas tutup di atas 930 940 harusnya bagus. Minggu depan 1000 bisa sebelum libur lebaran. Kita lihat ADMR sideways-nya bagus. Itu. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2410 terkoreksi 0,82%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya PTBA di distribusi. PTBA disupport ya, kalau sabar menunggu sih boleh. Tapi kalau mau di hot stop loss jebol 2400 untuk PTBA. Jadi saat ini PTBA masih belum kemana-mana nih. Apalagi ada distribusi
Ya, Bapak Ibu lihat broker yang jualan tuh dikit, lebih banyak broker yang nampung dan broker-broker retail di atas top bayarnya. Tapi kalau melihat secara teknikal, selama nggak jebol 2400 bisa aman lah. Hot boleh hot ya. PTBA itu lanjut. ITMG yang ditutup di harga 22.900 menguat 1,1%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya ITMG akumulasi tipis. ITMG belum menarik ya. Memang dia bantu dari 22.500. Ada akumulasi cuman harganya nanggung nih. Kenapa? Karena jauh dari supportnya 22.000. Jadi saat ini lebih ke wait and see. Jangan terlalu maksa belinya. Kenapa? Takutnya risikonya turun. Apalagi ISG yang belum kuat. Tunggu di bawah. Kalau nawar 22.000 lah coba. Atau 22.500 coba itu. ITMG saat ini wait and see. Gimana yang nyangkut atas? Sabar, hot, ambil dividen. Karena Bapak Ibu lihat nih, masih kembali saya analisa. ITMG itu udah turun hampir 3 tahun. Ya, biasanya rata-rata nih turun terdalamnya itu dari puncak 2011 itu dia baru naik 4 tahun. Setelah itu 2018 dia naik 2 tahun. Ya, ini sudah turun 3 tahun. Ya, sedikit lagi lah. Kalau saya lihat sih kalau bertahan di atas 20.000 tuh bagus. Jadi kalau ada koreksi sampai 20.000 itu pun sebenarnya bisa cicil-cicil. Kumpulin aja ITMG kalau Bapak Ibu yakin fundamentalnya dan dividennya juga besar. Itu. Tapi kalau untuk trading jangka pendek saat ini belum menarik. ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 22.625 menguat 1,34%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya UNTR akumulasi. Sama ada tinggi ya, dari support tuh udah naik berapa tuh, hampir 3% dia naik dari support. Jadi saat ini wait and see dulu lah. Takut tiba-tiba 2 candle langsung jebol lagi kan, sayang. Tapi kalau nekat atau mau nyicil untuk jangka menengah, kumpul-kumpul dulu ya silahkan juga. Tapi kalau untuk trading pendek saat ini belum. Untuk UNTR wait and see. Potensi bisa jebol nggak 22.000. Kalau ISG koreksi jebol 6.200 ya. Benar nggak ya, 6.200 jebol juga UNTR 22.000 nya. Target arah 20.000 itu. Jadi saat ini harganya nanggung lebih ke wait and see UNTR. Lanjut DOIT yang ditutup di 398 terkoreksi 0,5%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ITMG akumulasi. Kalau dibongkar semuanya DOIT didistribusi. DOIT kalau mau spekulasi buy jebol 390 buang. Kalau mau aman besok harus tutup di atas minimal 402 atau 400. Kalau besok tutup di atas 400, 402 bagus. Minggu depan ada potensi 420, 440. Ya, yang penting besok hijau. Hijau harus besok kalau mau bagus untuk minggu depan. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 705 terkoreksi 0,3%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Harum akumulasi tipis. Harum disupport. Ya mudah-mudahan rebound lah ya. Kalau dilihat ya memang ada distribusi. Tapi selama nggak jebol 690 boleh Bapak Ibu. Jebol itu buang 2,5% dari harga pembelian hari ini, buang aja. Target kemana kalau rebound? 740, 760. Itu aja untuk Harum saat ini. Coba lihat time frame weekly-nya karena besok hari perdagangan terakhir. Wah bagus. Apalagi kalau besok hijau menarik lah. Asal hijau ya besok bagus. Pokoknya yang penting nggak jebol 700 saja lah. Titik aman Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup di 4.080 menguat 0,34%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BSSR akumulasi. BSSR belum. Kalau pandangan saya belum saat ini. Nanggung harganya. Jadi lebih ke wait and see. Kenapa? Karena naiknya tuh sedikit aja, paling 2% lagi. Supportnya 2% juga ya. Silahkan lah kalau Bapak Ibu mau. Supportnya pakai 4.000, 3.950. Nah itu aja pakai. Ya saat ini BSSR. Lanjut. ABMM yang ditutup di harga 3.110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar resminya ABMM akumulasi. ABMM bisa rebound minggu depan. Apalagi kalau besok kayaknya berat kalau besok ketembus 3.200. Wait and see aja lah. Nanggung harganya ya. Supportnya 2.950. Tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilihnya kuat silakan. Plannya ya jebol 2.950. Jadi seperti itu aja ya untuk ABMM. Yang penting kalau mau trading jangka pendek jangan jebol 2.950. Lanjut, Bian yang ditutup di harga 19.975 terkoreksi 0,12%. Asing net sell. Kalau dibongkar resminya Bian akumulasi tipis. Bian waduh jangan dulu lah, transaksinya kecil cuma 800 juta, skip lah. Ngapain kita
spekulasi di saham seperti ini kecuali Bapak Ibu tahu fundamental. Kalau saya lebih skip. Kalau Bapak Ibu punya ya jebol 19.500 buang aja lah. Gak usah lah jebol ini aja. Ya 19.500 buang aja. Daripada maksa mending skip. Gak usah beli. Biar gak menarik saat ini. Lanjut Toba yang ditutup di harga 316 terkoreksi 1,25%. Asik net sell. Kali semuanya Toba diakumulasi walaupun tipis. Toba gagal menembus berapa resistennya? 338. Supportnya berapa? 300. Lumayan ya, naik 10% dia. Saat ini berapa? Masih sama supportnya 300. Jebol itu buang, nggak usah banyak mikir. Ingat 300 jebol buang. Target kemana kalau rebound? Target reboundnya masih sama 330, 340. Untuk Toba masih sideways. Akan bagus kalau memang tutup di atas 340. Tapi mungkin nggak. Kondisi yang sisa 5 hari perdagangan. Minggu depan 4 hari. Hari ini besok terakhir 1 hari. Kalau menurut saya lebih ke wait and see. Jangan buy on the breakout. Hindari menurut saya. Mending tunggu momen setelah habis lebaran. Tapi kita nggak tahu habis lebaran tiba-tiba sentimen bagus. Ditinggal libur. Langsung open gap up. Kan bisa terjadi seperti dulu. Tapi ada juga yang setelah libur lebaran open gap down. Langsung berantakan. Ramai juga kan. Ya kembali ke masing-masing. Kalau saya tetap mengurangin posisi yang bisa dikurangin. Itu ya untuk simpan nunggu habis lebaran. Itu aja dulu untuk Toba. Hati-hati kalau dijebol 300 bagi yang berminat. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 394 terkoreksi 1%. Kalau dibuka resminya KKGI di distribusi. Kalau dibuka resminya KKGI ada akumulasi tipis. Secara teknikal KKGI belum menarik ya. Kalau Bapak Ibu berminat jebol 386 buang. Tapi daripada maksa beli mending skip. MACD-nya kan bagus arah ke atas. Atau gini, kalau dia tembus 400 baru beli silahkan. Ya, tergantung masing-masing. Kalau saya saat ini KGGI wait and see. Cuman kalau diperhatikan MACD-nya bagus. Sudut kemiringan hampir 45 derajat. Saat koreksi volumenya juga kecil. Dan dia bertahan. Kalau seperti ini ya tetap masih sama 384 support, jangan jebol. Tapi dia akan bagus mudah-mudahan ya minggu depan. Kalau bisa besok tutup di atas 400. Targetnya kemana jangan jauh-jauh dulu. Kalau dikasih 420, 430 udah cukup bagus. Seminggu ke depan. Itu disclaimer analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.